Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan dan taubat kepadanya. Yang inilah ungkapan syukur kita atas segala kenikmatan yang Allah berikan sampai saat ini. Semoga demikianlah terus Allah membimbing kita, menunjuki kita di jalan yang lurus ini sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki bab yang baru, bab ke-14. Bab ma ja'a fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab apa-apa yang datang menceritakan sifat pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa bab ke depan, bab ini, bab berikutnya, ada 3 bab di sini menceritakan tentang alat peperangan yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Bab ini menceritakan tentang pedang. Bab berikutnya nanti bercerita tentang baju besi beliau, dan bab berikutnya bercerita tentang helm besi beliau. Di mana kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah mengingatkan kita tentang sebuah isyarat yang ini mungkin disengaja oleh Al-Imam Tirmidzi dalam penyusunan bab ini, di mana bab sebelumnya berbicara tentang apa? Bab terakhir kita kemarin berbicara tentang cincin. Apa fungsinya cincin? Sebagai stempel.
Maka beliau, Syekh Abdul Razak mengatakan, wallahu a'lam fihi nuqtatun latifatun. Di situ ada poin tersembunyi, gitu ya. Apa itu? Wahya anna da'wata bil qalami wal lisani muqaddamatun 'alal muqatalati bis sayfi was sinan. Syekh Abdul Razak mencoba mengkaitkan hubungan antara bab ini, karena para ulama itu ketika mengurutkan bab itu juga tidak sembarangan. Ada isyarat-isyarat yang mereka berikan. Apa poin tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan penyusunan seperti ini? Beliau katakan bahwa dakwah dengan menggunakan pena dan lisan itu didahulukan daripada dakwah menggunakan pedang maupun alat peperangan. Dan realitanya demikian. Bahwa syariat jihad itu bukan untuk memaksa seseorang untuk masuk Islam, tidak. Kalau jihad adalah sarana untuk memaksa orang masuk Islam, maka tidak ada penduduk Madinah yang beragama musyrik. Tidak ada orang Yahudi tinggal di Madinah, karena semuanya akan dipaksa. Dan demikian pula setelah zaman Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana di zamannya Umar ada orang Yahudi yang mengadu kepada Umar. Kita tahu bagaimana Salman Al-Farisi punya tetangga beragama Yahudi. Jihad adalah sarana untuk mendobrak, menghancurkan setiap penghalang kebenaran sampai kepada manusia. Selama kebenaran diberikan pintu selebar-lebarnya, dibukakan pintu untuk sampai kepada manusia, maka tidak perlu ada syariat jihad. Artinya apa? Tidak perlu jihad itu dilakukan. Manusia diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran. Setelah itu apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam. Maka ini pula yang mencocoki apa yang dijelaskan oleh banyak ulama dalam masalah ini. Termasuk ada sebuah buku kecil yang bagus begitu ya, karya Syekh Abdul Malik Al-Ramadhani atau Ramadhani Al-Jazairi dengan judul As-Sabil ilal Izzi wat Tamkin. Jalan menuju kemuliaan dan kemenangan. Di mana i'dadul imani muqaddamun ala i'dadil madi. Bahwasanya persiapan iman itu didahulukan daripada persiapan kekuatan. Maka ketika Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mendahulukan pembahasan tentang cincin Nabi SAW yang berfungsi untuk stempel surat-surat beliau kepada para raja, baru kemudian membahas tentang alat-alat peperangan Rasulullah SAW. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu dakwah dengan lisan, dengan qalam, dengan tulisan, dengan ajakan, ini yang didahulukan daripada dakwah dengan peperangan dan persenjataan. Baik, kita baca apa-apa saja yang disebutkan di sini.
Sedikit kemudian tambahan juga dari Syekh Abdul Razak ketika mencermati judul yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi, bab ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah SAW, bab tentang apa-apa yang datang dalam sifat pedangnya Rasulullah SAW. Ada sebuah kaidah yang mengatakan awal mufrad idza udifa fa innahu ya'um. Sebuah kata tunggal kalau diidhafahkan, kalau dibikin kata majmu', maka maknanya apa? Umum. Meskipun dia tunggal, tapi bukan artinya satu. Maka ketika dikatakan sifatnya pedang, bukan pedang-pedang Rasulullah SAW, beliau cukup mengatakan pedang satu. Ini menunjukkan apa? Bahwa pedang Rasulullah SAW bukan hanya satu. Dan itu yang diterangkan oleh para ahli ilmu, bahwa Nabi SAW itu memiliki lebih dari satu pedang. Sebagian mengatakan bahwa Rasulullah SAW mempunyai sampai 9 pedang. Memiliki berapa? 9 pedang. 9 pedang ini bisa jadi dimiliki dari waktu ke waktu atau dalam waktu yang bersamaan, digunakan secara bergantian. Di antara nama-nama 9 pedang itu ada 2 bait syair yang mengumpulkan nama-nama itu. Dikatakan lihadina minal asyafi tis'un, yang memberikan petunjuk kepada kita memiliki pedang-pedang yang jumlahnya 9. Tentu maksudnya yang memberikan petunjuk di sini apa? Petunjuk hidayatul irsyad wal bayan. Beliau memiliki 9 pedang. Apa itu? Rasubu. Ada yang dinamai Rasub. Dan wallahu alam, kalau kita cermati, Rasulullah SAW itu memberikan nama-nama pada benda-benda. Kudanya, ontanya, bighalnya. Kemudian apa? Baju besinya, pedangnya, itu punya nama. Jadi nggak masalah kalau kita apa? Menamai motor kita, menamai mobil kita, sepedanya dinamai. Ini bukan hal yang asing. Wal mihzam. Ada yang namanya apa? Yang kedua mihzam. Kemudian ini yang paling terkenal, yang kita mungkin pernah dengar, Dzulfiqar. Jadi bukan hanya Dzulfiqar, pedangnya Rasulullah SAW itu. Kemudian ada yang namanya Qadib. Kemudian ada yang namanya Hatf. Berapa itu sudahan? Rasub, Mihdam, Dzulfiqar, Qadib, Hatf 5, Al-Battar. Ada Ghadbun. Ada Qal'i. Dan yang terakhir Ma'thurul Fujar. Ada 9. Ada ya. Nah, itu tambahan dari Syekh Abdul Razak berkaitan dengan bab ini. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar. Qala haddatsana Wahb ibn Jarir. Qala haddatsana Abi an Qatadata an Anasin radhiyallahu anhu. Qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah SAW min fiddatin. Diceritakan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, kanat, dahulu kala, qabi'ah.
Qabi'ah disebutkan artinya adalah sesuatu yang ada di ujung pedang. Jadi di apa itu? Di gagangnya, gitu ya. Supaya tangan tidak meleset. Nah ini wallahualam, ini harusnya tanya kepada para ahli pedang, para ahli pisau ini. Ada istilahnya, kalau dalam terjemahan itu salut hulu. Kalau dari apa makna secara bahasa Arab yang saya pahami, di ujung pegangan pedang, itu yang bagian bawah, supaya apa? Tidak meleset. Itu terbuat dari perak. Jadi di ujung pegangannya itu apa? Dibuat dari perak. Demikian pula ini disebutkan oleh dalam banyak hadis. Di mana apa? Ujung pedang Rasulullah SAW, ujung maksudnya ada pada pegangannya yang menahan tangan supaya tidak meleset. Ya. Qala haddatsana yang kedua, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Mu'adz bin Hisham, qala haddatsani Abi an Qatadah an Sa'id bin Abil Hasan radhiyallahu anhu. Sa'id bin Abi Hasan Sa'id bin Hasan ini seorang tabi'in. Beliau mengatakan, kanat qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu min fiddah. Dahulu kala ujung pedang Rasulullah SAW terbuat dari perak. Nah, karena ini ucapan tabi'in, hadisnya dihukumi apa? Mursal. Terputus antara tabi'in langsung kepada Rasulullah SAW. Maka terputusnya sanad ini disebut irsal atau hadisnya disebut mursal. Kemudian hadis yang ketiga, di mana hadis ini dinyatakan apa? Lemah oleh para ulama karena terdapat kemungkaran dalam hadisnya, menyelisih hadis yang sahih. Qala hadatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sudran al-Basri, qala hadatsana Talib bin Hujair an Hud wa huwa ibn Abdullah ibn Sa'ad an jaddihi qala dakhala Rasulullah Makkah yaumal fathi wa ala sayfihi dhahabun wa fiddatun. Telah masuk Rasulullah SAW ke kota Makkah pada hari Fath, pada Fathu Makkah. Tahun berapa itu? Sering saya tanyakan ya. Tahun 8 Hijriyah. Dan pada pedangnya terdapat apa? Emas dan perak. Nah, ini tentunya bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang melarang menggunakan perhiasan dari emas. Nah, satu poin tambahan juga, menambahkan apa yang pernah saya sebutkan sebelumnya tentang kenapa ada hadis-hadis yang tidak sahih dalam kitab-kitab ulama seperti ini. Ada sebuah kaidah di masa lalu di kalangan para ulama bahwa ketika seorang ulama telah menyebutkan sanad sebuah hadis, maka sudah lepas tanggung jawab dari apa? Keterangan hadis itu. Jadi kalau sudah disebutkan sanadnya, yaitu apa? Tanggungannya pembaca untuk memahami hadis ini sahih atau tidak sahih. Kenapa? Karena penulisnya sudah menyebutkan sanadnya. Maka sudah seharusnya paham sanad ini apa? Sahih atau dhaif. Berdasarkan apa yang sudah disebutkan. Nah, sayangnya kita tidak punya kemampuan itu. Alhamdulillah para ulama menjelaskan kedudukan hadis-hadis ini. Kemudian hadis berikutnya,
Qala haddatsana Muhammad ibn Syuja' al-Baghdadi. Qala haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman ibn Sa'ad an Ibn Sirin. Qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah ibn Jundub. Al-Imam Muhammad ibn Sirin menceritakan bahwa aku membuat pedangku seperti pedangnya Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Jadi Muhammad ibn Sirin seorang tabi'in, ketika beliau membuat pedang meniru pedangnya siapa? Seorang sahabat namanya Samurah ibn Jundub. Wa za'ama Samuratu annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallam. Dan beliau, sahabat Samurah ini mengklaim bahwasannya beliau membuat pedangnya mirip dengan pedangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Hanafiyya. Dan dahulu kala pedangnya Nabi SAW itu apa? Hanafi. Bukan Syafi'i, bukan Hambali, bukan Maliki, gitu ya. Bukan itu. Imam Abu Hanifah belum ada zaman Rasulullah SAW. Gimana bisa katakan Hanafi, Hambali, Syafi'i, gitu ya. Nah, Hanafi ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak kembali kepada sebuah marga, yaitu Bani Hanifah. Jadi model pedangnya, model pedang apa? Bani Hanifah. Sebagaimana kita lihat dalam dunia perpedangan, perkerisan, gitu ya. Keris saja misalnya, antara kerisnya Solo dengan Jogja itu mungkin sudah berbeda. Kerisnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sudah berbeda. Ya, sama-sama disebut keris. Ada yang lekukannya sekian dan sebagainya. Maka demikian pula dahulu kala. Setiap suku, bahkan setiap marga punya ciri khas sendiri dalam pedang mereka. Maka pedang Nabi SAW itu dibuat berdasarkan pedangnya Bani Hanifah. Maka disebut Hanafiyan. Kemudian yang terakhir disebutkan sanad dengan hadis yang sama. Qala haddatsana Uqbah ibn Muqram al-Basri qala haddatsana Muhammad ibn Bakr an Utsman ibn Sa'ad bihadzal isnad wa nahwahu. Baik, ini bab ke-14 berkaitan dengan pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya tentang sifat baju perangnya, baju besinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada poin penting yang berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tawakal. Rasulullah SAW tentunya utusan Allah. Allah mampu melindungi beliau, sangat mampu. Bahkan dalam beberapa peperangan dikirimkan malaikat untuk membantu beliau. Tapi lihat, cermati, beliau menggunakan baju besi dalam peperangan. Demikian pula bab berikutnya nanti beliau menggunakan helm besi dalam peperangan. Ini menunjukkan usaha itu tidak menafikan tawakal. Ini kalau kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang, untuk stay at home, untuk tidak keluar rumah kecuali keperluan yang mendesak dan sebagainya. Ini adalah usaha-usaha kita sebelum kita bertawakal kepada Allah. Jadi kalau setelah usaha ini ternyata Allah tetapkan sesuatu hal, maka kita tinggal mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya Allah.
Kita serahkan, kita berpasrah kepada Allah. Tapi bukan dari awal kemudian kita asal-asalan, tawakal. Dianjurkan pakai masker, nggak mau pakai masker, gitu ya. Dianjurkan untuk mencuci tangan, tidak mau mencuci tangan dan sebagainya. Ini bukan tawakal. Ini nekat, ini ngawur, gitu ya. Lihat manusia terbaik, utusannya Allah. Itu ketika beliau apa? Memang dalam sebuah medan pertempuran. Beliau mengenakan perlengkapan-perlengkapan yang memang diperlukan dalam apa? Peperangan. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, tambahan yang disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razzaq, bahwa Rasulullah SAW memiliki 7 baju perang. Salah satunya bernama apa? Dzatul Fudul. Yang saya katakan tadi, bukan hanya pedangnya, baju perangnya juga dinamai. Gitu ya. Nah, baju perang Dzatul Fudul ini yang kemudian apa? Digadaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang Yahudi. Ketika beliau meninggal, baju perangnya apa? Tergadaikan di tempat orang Yahudi. Maka ini menjawab pertanyaan Anda. Baju perangnya kok dijadikan apa? Barang jaminan. Nah, apakah tidak dipakai ketika perang? Nah, beliau punya 7 baju perang. Dan subhanallah, itulah ketawaduan beliau sampai apa? Berhutang untuk memenuhi hajat kebutuhan keluarganya, yang disebutkan untuk berhutang 30 sa'. 30 sa' berarti kurang lebih berapa? Kalau kita katakan 1 sa' itu sekitar 3 kilo, sekitar 90 kilo. Dan dibayar 1 tahun. Dan ini menunjukkan tidak mengapa seseorang meminta jaminan atas hutang yang diberikan. Tapi ingat, tidak boleh memanfaatkan jaminan itu. Kecuali kita mengeluarkan biaya untuk jaminan tersebut. Misalnya jaminannya kambing atau sapi. Kita harus memberikan makan kambing itu. Maka boleh mengambil misalnya apa? Susunya. Wallahu a'lam. Baik, kita baca hadis-hadis yang disebutkan di sini. Ada 2 hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Qala haddatsana Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id al-Ashaj. Qala haddatsana Yunus ibn Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubair an abihi. Abihi berarti siapa? Abbad menceritakan dari bapaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. An abihi, yaitu Abdullah bin Zubair, an jaddihi, dari kakeknya, yaitu Zubair ibn Awam. An Zubair ibn Awam. Afan. An Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubair. Jadi ini yang menceritakan Yahya. Dari bapaknya berarti Abbad. Dari kakeknya yaitu Abdullah ibn Zubair. Dari buyutnya yaitu Zubair ibn Awam. Allah Akbar. Gitu ya. Jadi dari cicitnya, cucunya, anaknya, ini orang-orang baik semua. Keturunannya Zubair ibn Awam. Qala, Zubair ibn Awam bercerita, kana 'ala Nabi sallallahu yauma Uhudin dir'ani. Menceritakan perang Uhud. Sebuah peperangan dahsyat, gitu ya. Di mana kaum muslimin berjumlah
300-an orang, awalnya 700, tapi kemudian di tengah perjalanan orang-orang munafik membelot, tersisa 300 sahabat, sedangkan kaum musyrikin sekitar 1000, 1:3. Maka Rasulullah SAW dalam perang Uhud ini mengenakan 2 lapis baju perang. Subhanallah. Ini menegaskan keterangan yang kita baca tadi, bahwa bahkan usaha yang maksimal itu yang dituntut sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, sampai-sampai Rasulullah mengenakan 2 lapis baju perang. Ini menunjukkan apa? Usaha maksimal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam peperangan ini. Dan ini bukan kemudian kita mengatakan apa? Bahasa anak sekarang cemen gitu ya. Penakut, pengecut. Enggak. Manusia paling berani Rasulullah SAW itu. Kita akan baca nanti apa, bagaimana kejadian-kejadian di mana Rasulullah yang paling depan. Maka di dalam perang Uhud, Rasulullah SAW mengenakan apa? 2 lapis baju perang. Nah, di sini poinnya. Beliau memiliki apa? Lebih dari 1 baju perang. Nah, kemudian sedikit cerita tentang kisah perang Uhud. Fanahadha ila sakhrati falam yastati'. Beliau ingin memanjat, naik ke sebuah batu, maka tidak mampu. Nah, tidak mampu ini ada 2 kemungkinan, karena batunya yang begitu besar, atau karena berat baju besi yang beliau kenakan tadi. Kenapa beliau ingin naik ke batu tadi? Karena waktu itu sempat beredar isu bahwa Rasulullah meninggal. Sehingga itu sempat melemahkan semangat sebagian kaum muslimin. Beliau ingin naik ke atas batu supaya apa? Kaum muslimin bisa melihat beliau bahwa beliau masih hidup. Fa'aq'ada Talhata tahtahu. Maka Rasulullah meminta Talhah untuk duduk jongkok di bawah beliau. Untuk apa? Ya, untuk apa? Pijakan. Fasa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta stawa 'ala as-sahrati. Maka beliau pun naik sampai beliau apa? Berada di atas batu tadi. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian Zubair bin Awam mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aujaba Talhatu. Telah wajib bagi Talhah. Apa maksudnya telah wajib? Telah wajib baginya surga. Subhanallah. Ya. Jadi ancik-anciknya Rasulullah SAW, jadi pijakannya Rasulullah untuk naik ke batu, ganjarannya apa? Surga. Dan yang bercerita sendiri Zubair ibn Awam termasuk apa? Salah satu dari 10 orang yang disebutkan dijamin masuk surga. Maka subhanallah, inilah keadaan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan, menebarkan Islam ini agar sampai kepada kita hari ini. Jadi bukan hanya dengan apa? Duduk nyaman, duduk dengan tenang, gitu ya. Kita hari ini subhanallah dalam keamanan, dengan segala kekurangan yang ada, gitu ya. Alhamdulillah kita masih punya keamanan. Maka ini yang perlu kita jaga, perlu kita syukuri, gitu ya. Kita ngaji seperti ini, masing-masing duduk, mungkin ditemani, ada yang ditemani cemilan,
kopi atau yang lainnya. Subhanallah. Rasulullah SAW dulu sampai apa? Pakai 2 baju perang. Harus apa? Naik ke batu biar kaum muslimin bisa melihat beliau. Coba direnungkan. Ini baru penggalan kisahnya. Belum bagaimana kalau kita membaca kisah lengkap peperangan demi peperangan perjuangan beliau. Nah, sudahkah kita dikatakan bersyukur menjadi seorang muslim ketika kita apa? Masih enggan untuk belajar berat untuk apa? Mengulangi pelajaran kita, membaca kembali pelajaran kita. Nah, ini yang kita perlu berintrospeksi diri. Dalam riwayat yang lain disebutkan, qala hadatsana Muhammad ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Yazid ibn Khusaifah an Sa'ib ibn Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW kana alaihi yawma Uhudin dir'ani, bahwa dahulu kala dalam hari Uhud, dalam peperangan Uhud, beliau punya 2 atau mengenakan 2 baju perang. Qad dhahara bainahuma, meletakkan apa? Satu di atas lainnya. Jadi apa? Dilapis 2 baju perang tadi, satu di atas yang lainnya. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-16, bab ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang apa-apa yang datang dalam apa? Sifat helmnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ini juga apa? Menegaskan tentang masalah tawakal tadi. Tawakal itu memang urusan hati, tapi dibarengi dengan usaha fisik kita, usaha zahir kita. Maka demikian pula yang berkendara gitu ya, yang naik motor, jangan bilang tawakal kemudian nggak pakai helm. Nah, ini bukan tawakal, nekat, ngawur gitu ya. Ada beberapa hadis yang disebutkan dalam bab ini. Yang pertama, qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Malik ibn Anas an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan sanad yang seperti ini yang paling dicari oleh para ulama dulu. Coba perhatikan sanad di sini dengan sanad-sanad yang lainnya. Jumlah perawinya itu sedikit sekali. Berarti dari Imam Tirmidzi hanya melalui apa? Gurunya Qutaibah, kemudian Imam Malik, Ibnu Shihab, 3 orang, kemudian sudah langsung sahabat, 4 orang. Ini disebut dengan sanad ali, sanad yang tinggi. Dan para ulama dulu berburu sanad yang seperti ini. Jadi kalau ada seorang alim yang masih hidup, yang bisa memperpendek jarak antara dirinya dengan Rasulullah SAW, itu mereka benar-benar cari. Berbeda dengan keadaan kita hari ini. Nerimonan begitu ya. Saya akan bisa belajar dari ini, belajar dari itu.
Kalau nggak bisa hadir di majelis ilmu, saya kan bisa belajar dari rekaman, bisa belajar dari radio, bisa belajar dari televisi. Iya benar. Tapi ingat, belajar langsung itu tidak akan tergantikan oleh belajar tidak langsung ini. Demikian pula sebagian penuntut ilmu. Saya kan bisa download PDF. PDF tidak akan pernah menggantikan kitab-kitab. Selama Anda punya duit, Anda diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sisihkan. Di antara belanjanya adalah belanja kitab, belanja buku. Meskipun sudah ada PDF, sudah ada rekaman. Ini kalau benar-benar seorang penuntut ilmu. Ya, kalau cuman penggembira ya enggak apa-apa lah. Cuman supporter begitu ya. Nah, diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW dakhala Makkah. Bahwa Nabi SAW masuk kota Makkah, yaitu dalam Fathu Makkah. Wa alaihi mighfarun. Dan di atas beliau, artinya beliau mengenakan mighfarun, helm perang, helm besi. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, hadza ibnu Khatal. Ini loh, itu loh, Ibnu Khatal. Muta'allikun bi astaril Ka'bah. Dia bergantung kondelan, orang Jawa bilang, ke penutup Ka'bah. Kita menyebutnya hari ini kiswah. Jadi dari dahulu sudah ada penutup Ka'bah itu. Dan setiap marga punya tugas sendiri. Ada yang ngurusi Zamzam, ada yang ngurusi penutupnya Ka'bah. Nah, Ibn Khatal ini orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan dia menyewa budak-budak wanita untuk bernyanyi, mencela, mencaci Rasulullah SAW. Jadi ini orang musyrik yang sangat memusuhi Rasulullah. Maka ketika beliau masuk kota Mekah dan ditunjukkan di mana Ibnu Khatal, faqala uqtuluh. Meskipun dia mencoba berlindung dengan kondelan tadi, berpegangan pada penutup Ka'bah, Rasulullah SAW tetap memerintahkan untuk membunuhnya. Karena besarnya permusuhan yang dilancarkannya kepada Islam, kepada Rasulullah SAW secara pribadi. Dan ini tentunya bukan dendam pribadi beliau, tapi karena karena permusuhan yang dilakukannya terhadap Islam. Kemudian poin tambahan di sini, ketika disebutkan Rasulullah masuk ke kota Mekah pakai helm. Ini kalau yang sudah belajar tentang umrah dan haji, kita tahu seorang laki-laki yang berihram tidak boleh menutup kepalanya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu hanya berlaku bagi yang masuk kota Mekah untuk keperluan umrah atau haji. Sedangkan kalau orang masuk Mekah untuk satu keperluan, mengunjungi saudaranya atau bekerja, dia tidak berniat untuk umrah ataupun haji, maka tidak berkewajiban mengenakan pakaian ihram dan tidak berlaku baginya larangan-larangan dalam ihram. Nah, sayangnya ini hati-hati begitu ya, bagi yang ditawari haji atau umrah cepat, yang bayarnya murah.
Saya sempat sampaikan di beberapa kesempatan, gitu ya. Tahun lalu sudah kejadian. Sebagian biro haji memanfaatkan visa wisata. Bukan karena visa haji dan umrah itu khusus, visa wisata. Dan ketika masuk kota Mekah pakai baju biasa. Baru nanti di kota Mekah ganti ihram. Dan ini berdosa. Karena sengaja melewati miqat, batas kota masuk untuk haji dan umrah tanpa mengenakan baju ihram. Dan berdosa juga karena menyelisihi aturan pemerintah yang sah, pemerintah Saudi. Gitu ya. Karena adanya visa-visa itu untuk mengatur jumlah orang yang haji umrah sehingga bisa tertangani secara maksimal. Bukan ingin menghalang-halangi, tidak. Baik, hadis kedua dalam kisah yang sama, qala hadatsana Isa bin Ahmad, qala hadatsana Abdullah bin Wahab, qala hadatsana Malik bin Anas, an Ibnu Syihab, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini ada 5, gitu ya, jaraknya. Nah, ini disebut sanad yang nazil. Dibandingkan dengan sanad sebelumnya, sanad yang ali, yang tinggi, ini yang sanad yang turun karena lebih panjang sanadnya. Anna Rasulullah SAW dakhala Makkah amal fathi. Bahwa Rasulullah masuk kota Makkah di tahun pembukaan, wa ala ra'sil mighfaru, dan di atas kepalanya ada helm besi tadi. Qala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun. Kemudian diceritakan ketika beliau melepaskan helm tadi, ada seorang laki-laki datang. Faqala lahu, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, Ibnu Khatal muta'allikun bi astaril Ka'bah. Ibnu Khatal berpegangan pada penutup Ka'bah. Faqala uqtuluh. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Allah Ta'ala alam. Ini beberapa hadis yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.